Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali join di acara kita pada hari ini, selamat datang dan selamat berjumpa kembali untuk semua teman-teman yang hadir di Zoom bersama-sama dengan kami dari berbagai macam tempat di seluruh dunia. Romo fansnya banyak bener. Dan Luar biasa. iya, puji Tuhan ya Romo ya. Kerjaan Dan hari Tuhan. ini kita memasuki sesi kita yang ketiga. Uh, saya mendengar banyak teman-teman yang cerita di sesi yang pertama dan di sesi yang kedua. Dan karenanya kita meminta Romo untuk membawakan topik hari ini tentang mitos dan reality. Karena banyak dari kita yang masih percaya dengan mitos, kepercayaan-kepercayaan zaman dahulu. Sebelum, ya betul, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika kita mengenal Tuhan Yesus, pastinya Tuhan mau menjadi sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita. Dan Tuhan mau kita percaya 100% all in kepada Dia. Dan bukan berarti kalau kepercayaan-kepercayaan itu terus kita lupakan begitu aja, enggak. Tapi ada yang baik yang kita boleh boleh adopsi, boleh kita teruskan, tetapi ada yang tidak baik yang kita harus hentikan. Dan kita harus mohon rahmat kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang kurang baik, yang tidak mesti kita ikuti sebagai pengikut Kristus. Dan seperti biasa, saya hari ini akan ditemani oleh suami saya, Andy Tirta. Halo. Saya Riana Atmajaya, dan Tuhan tidak pernah memanggil mereka-mereka yang sempurna. Dan saya percaya kita-kita yang kurang sempurna ini Tuhan panggil. Dan Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik setiap hari. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menjawab panggilan Tuhan untuk datang bersama-sama belajar maupun untuk datang melihat video di YouTube channel kami. Dan dibentuk berarti kita mau terus belajar untuk berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Menjadi tua itu pasti. Dan sebelum kita mulai topik kita pada hari ini, mari kita bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita barusan berdoa bersama, tapi kita akan minta berkat Tuhan secara khusus, secara istimewa untuk Romo Ompi. Semoga kiranya apapun yang Romo Ompi boleh sharingkan pada hari ini, berdasarkan atas firman Tuhan dan inspirasi dari Roh Kudus sendiri. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita mau tumpangkan tangan kita untuk Romo Ompi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama datang kembali untuk belajar Bapa bersama-sama dengan Romo Ompi, hamba-Mu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa kalau Engkau memilih kami untuk belajar, untuk bersama-sama hadir di tempat ini Bapa. Dan kami mohon kiranya Kau boleh urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar segala sesuatu yang kami boleh pelajari pada hari ini Bapa boleh sungguh mengingatkan kepada kami Bapa kalau Engkau Allah yang amat sangat mengasihi kami. Dan Engkau hadir dalam setiap perkara, setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Dan Bapak kami mohon kiranya kau boleh urapi Romo Ompi secara khusus. Biarlah kau boleh urapi dia dari atas kepala sampai ujung kakinya Bapak dengan darah putramu Yesus Kristus. Biarlah segala sesuatu yang boleh Romo Ompi sharingkan kepada kami pada hari ini boleh berasal daripadamu ya Bapak. Biarlah kau boleh urapi Romo dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kau boleh urapi kami satu demi satu yang ada di tempat ini Bapa, juga dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Lindungi semua perlengkapan alat-alat elektronik yang kami pakai, saluran Zoom kami, agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar Bapa. Untuk bungkus semua alat-alat ini dengan darah putramu Yesus Kristus. Dan biarlah Bapa
acara ini boleh menjadi kemuliaan bagi namamu Bapa. Dan dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripadamu, kami patahkan dan kami usir dari tempat ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Dan biarlah acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti, Bapa. Kami persembahkan doa kami, seluruh acara kami, seluruh percakapan kami ke dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Topik kita hari ini adalah mitos dan Mythos and realita. reality. Terima kasih, eh, Ibu Riana dan Pak Endi dan saudara-saudariku, sahabat-sahabat dari Santa Bunda Allah. Saya berterima kasih sekali karena saya sering kali mendapat WA dalam pekan-pekan ini. Romo kami mendengarkan pengajaran Romo dengan Ibu Riana dan luar biasa menjadi terberkati dan mengenal dunia-dunia yang tidak kita kenal. Dan terima kasih untuk YouTube eh, yang disediakan itu. Dan ada yang bertanya, kami menonton siaran lanjutan karena pagi-pagi masih sulit. Jadi, oke, saya katakan nanti saya sampaikan kepada Pak Endi dan Ibu Riana. Terima kasih Pak Endi dan Ibu Riana sudah menjadi tanda berkat untuk banyak orang. Dan eh, hal yang luar biasa yang orang-orang tanyakan itu adalah sesuatu yang memang sulit ya. Sulit untuk kita memahami, sulit untuk mengerti. Tetapi saya berterima kasih Tuhan membantu kita semua dengan doa-doa yang tadi bagus disajikan, yang kita doakan. Terima kasih Pak Endi dan Ibu Riana hidup dalam satu semangat doa, dan PDK Santa Bunda Allah ini menjadi berkat bagi semua orang. Saya ingin menceritakan sedikit sebelum saya memulai pengajaran. Ada beberapa mitos yang ternyata sangat berbahaya ketika saya terjun di dunia pelayanan untuk orang-orang sakit, mereka yang bermasalah, dan dengan saudara-saudari kita yang mengalami masalah gangguan kejiwaan, ODGJ, dan segala masalah itu. Saya mau omong ini, hal yang paling mengerikan. Ternyata ada banyak mitos yang tertanam di dalam pikiran orang. Yang pertama itu apa? Mereka berkata, bahwa jiwa-jiwa itu, jiwa-jiwa yang meninggal itu bergentayangan. Maka saya mulai mengerti mengapa ada ritual-ritual seputar kematian itu. Ada orang menaruh makanan, ada orang menaruh ini, menaruh itu, untuk katanya supaya dia makan dan tidak mengambil orang lain. Ini mitos. Baik, jiwa-jiwa itu tidak bergentayangan. Jiwa-jiwa itu tetap ditempatkan oleh Tuhan sesuai dengan maksud Tuhan di satu keadaan yang Tuhan kehendak. Yang kedua, orang berkata bahwa jiwa-jiwa yang meninggal itu bisa masuk di dalam diri orang-orang yang masih hidup. Dan mereka mulai berbicara. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Jiwa itu tidak pernah berbicara dengan orang-orang melalui orang-orang tertentu yang masuk ke dalam jiwanya. Yang masuk ini adalah iblis yang sedang berbicara, yang menirukan jiwa-jiwa yang meninggal. Karena itu kita harus lebih hati-hati. Yang paling banyak itu mitos kita itu berhubungan dengan orang meninggal, tanda-tanda orang yang meninggal, dan segala sesuatu. Dan yang ketiga, mitos yang cukup berbahaya, bahwa jiwa-jiwa itu masuk dalam binatang-binatang dan tampil dalam apa? Binatang-binatang, hewan piaraan, atau binatang-binatang liar yang seperti ular atau apa. Itu banyak kali orang berbicara begitu. Saya mau menjelaskan hal ini kepada kita. Terima kasih kepada Ibu Riana dan Pak Endi serta sahabat Santa Bunda Allah, bahwa perjalanan hidup kita memang ditandai dengan pelbagai sistem keyakinan, belief system, kepercayaan yang tertanam di dalam diri kita. Bisa mulai tradisi, ritual-ritual, mulai pola asuh, pengajaran, pendekatan orang-orang yang kita kasih, guru spiritual, teman, orang-orang yang kita percayai, atau pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Terkadang keyakinan ini tertanam
di dalam diri kita dan tidak sejalan dengan ajaran Yesus. Dan efeknya turun-temurun tanpa kita sadari. Seperti yang tadi saya sebutkan. Beberapa hari yang lalu saya mendapat telepon di pukul 22 malam. Satu keluarga menelpon saya. Anak gadisnya itu bersuara laki-laki. Bersuara laki-laki dan mereka berkata, kok ini seperti omnya yang sudah meninggal. Lalu saya berkata, itu bukan, itu iblis. Lalu saya minta mereka segera mengambil air suci, coba minta anak itu meminumnya. Dia menolak. Dia menolak. Maka terjadilah sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Menolak. Lalu saya katakan, coba sekali lagi. Saya minta keluarga mengitari dia dan mulai berdoa. Bapa kami, salam Maria, dan minta darah Yesus. Seperti itu. Dan sepertiga dari sistem keyakinan kita itu masuk di alam bawah sadar. Mitos yang kita percayai dengan cerita yang benar, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Dan ini berkaitan dengan kepercayaan manusia tentang dewa dan karakter-karakter supranatural. Artinya sesuatu yang tidak kodrati. Sesuatu yang berhubungan dengan hal mistik. Ini terjadi. Mitos ini membuat kita biasanya ketakutan, fear. Dan ada juga grief, duka, berduka. Kita sedih, grief. Lalu ini yang paling mengerikan. Berbagai mitos itu dapat membuat kita menjadi apati. Apa itu? Lesu. Mengalami kehilangan semangat dalam hidup. Karena ini, usaha saya ini tidak bisa berjalan. Perekonomian saya, keuangan saya itu seret terus. Itu akibatnya karena ini. Karena di sana ada, itu kan mitos. Karena ada orang yang mau menghalangi saya. Saya memberi contoh beberapa waktu yang lalu, ada satu anak tidak bisa menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Lalu orang tuanya berkata, Romo ini karena ditahan oleh eh, kakek atau neneknya. Saya katakan, siapa yang mengatakan itu? Lihat, ini mitos. Mereka diajari untuk pergi ke dukun dan melepaskannya. Dan anak itu tidak menyelesaikannya. Pendidikannya. Dan akhirnya, mamanya dan anak itu datang bertemu dengan saya. Perbaiki luka-luka batin. Jadi waktu luka-luka batin, mamanya mulai mendoakan luka batin. Lihat, secara ajaib, anak itu bisa menyelesaikan pendidikan. Luar biasa. Dari ketakutan tadi, fear, yang dia takuti, dosen yang mau dia jumpai, sulit. Tiba-tiba berubah. Ini keajaiban dari sebuah doa. Jadi ada pikiran-pikiran mitologi di dalam otak kita yang harus disembuhkan. Apa yang membuat semua hal yang mitos yang kita pikirkan itu bisa menghancurkan kita? Pertama-tama karena antusiasme, semangat hidup kita itu lenyap. Energi kita bisa hilang. Semangat kita itu bisa hilang dan membawa kita kepada depresi, kesedihan, dan keputusasaan. Saya ketika menangani saudara-saudari yang mengalami ODGJ, saudara-saudara yang mengalami gangguan kejiwaan, saya selalu mencari tahu latar belakang dari mana dia berasal, terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan ibunya, dengan anaknya, atau dengan ayahnya. Dan saya mulai mencari tahu mengapa itu terjadi. Ternyata hampir semua mereka itu ketika mengalami gangguan kejiwaan, pertama-tama mereka akan bertemu dengan dukun. Ini sangat berbahaya. Nanti dukun bilang, ini karena belum dibuat ritual, maka mereka dirituali. Ketika dirituali, mereka makin sulit dan makin berat. Luar biasa. Karena mitos, orang berpikir bahwa jiwanya itu dipegang oleh dewa. Jiwa jadi luka-luka batin itu maka dihinggapi oleh roh kegelapan, maka terjadilah kekacauan dalam hidup manusia. Baik, Tertullianus ini seorang bapak gereja, dia menulis bahwa di dalam sistem belief yang salah, sistem jadi mitos, mite yang ada di dalam otak kita,
itu membuat iblis bekerja. Dia berkata, iblis akan meniupkan pengaruh buruk dalam diri kita. Maka roh jahat, roh kesombongan, roh marah yang tadi Ibu Riana minta kita mendoakannya, roh marah, roh iri hati, roh rakus, roh malas, roh kikir, roh enggan mengampuni, roh enggan bertobat, roh ketakutan, roh putus asa, roh kecenderungan bunuh diri, itu masuk di dalam diri kita ketika ada mitos-mitos yang tertanam. Karena itu, semua ini berasal dari apa yang kita dengar dan kita rekam dari pelbagai sistem keyakinan yang kita pegang, yang kita percayai, bersumber dari mitos, ajaran atau pola asuh, edukasi orang tua, guru spiritual, orang-orang yang kita percaya dan kita cintai. Kita tidak sendirian. Mari kita mendengar apa yang diceritakan dalam Injil Sinoptik. Dalam Injil Matius bab 8 ayat 23 27, Markus bab 4 ayat 35 sampai 41, Lukas bab 8 22 sampai 25 tentang Yesus yang menenangkan badai dan gelora di Danau Galilea. Perhatikan, para murid itu berteriak-teriak dan berada dalam ketakutan. Sebab apa? Ada mitos, ini penting. Mengapa mereka berteriak dan hidup mereka ketakutan luar biasa? Mereka berkata, ini dalam pikiran mereka. Amukan badai itu, karena iblis berada dalam danau. Mereka menjadi takut dan sudah tertanam kepercayaan itu. Beredar kisah bahwa iblis sedang menyerang dalam danau. Ada di dalam danau. Bukan karena badai gurun. Itulah alasannya mengapa mereka berteriak. Itu hantu. Ketakutan. Ini kena mitos. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu yang kurang percaya. Yesus membersihkan cara berpikir untuk kembali kepada dia, untuk melihat dia. Baik. Banyak sistem keyakinan belief yang tertanam dan menimbulkan kematian rohani, kematian iman. Iblis mulai mengambil iman, harapan, dan kasih dalam hidup kita. Dan akhirnya kita berada di bawah kuasa kegelapan. Kuasa. Ketika depresi dan tekanan kejiwaan menerpa, biasanya kita lari mencari sarana setan. Ini kata Padre Pio. Ketika perekonomian kita sulit, keuangan kita sulit, pekerjaan sulit, kita suka mencari, kata Padre Pio, mencari sarana-sarana iblis, mencari peramal, dunia klinik, penyembahan berhala, kita mulai cari di sana. Ketika kita sakit, kita tidak tersembuhkan, kita mulai mencari penyembuhan, dukun, orang-orang pinter, ya, bukan orang pintar, tapi orang pinter, yang ternyata menjadi sarana celah masuknya iblis. Tanpa kita sadari, kerajaan kegelapan itu bekerja di dalam diri kita. Ketika keadaan ekonomi, keuangan kita merosot, kita mulai menuduh orang dan marah kepada Tuhan. Ini yang paling banyak saya jumpai. Marah kepada Tuhan. Marah kenapa saya sudah berdoa dan doa saya belum dikabulkan. Dan kita mulai mencemburui banyak orang. Inilah beban yang tertanam di dalam diri kita. Karena itu, solusi yang terbaik yang saya tawarkan kepada kita. Tinggallah dalam sikap iman. Roma bab 8 ayat 28, Paulus menulis begini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika kita berdoa dan ketika kita mendoakan segala sesuatu yang tidak nyaman, itu bisa tidak lenyap. Kita mendoakan segala sesuatu yang tidak nyaman, tapi itu juga belum lenyap. Perhatikan, Tuhan tidak menyingkirkan setiap kesukaran dalam diri kita dengan segera. Ini penting
Dia memakai hal-hal itu untuk memurnikan kita, untuk melakukan pekerjaan baru di dalam diri kita. Kadang Tuhan, mari kita dengarkan baik-baik. Kadang Tuhan memakai kesulitan dan orang yang buat kita terluka dan pahit untuk menyuburkan iman. Di tempat kita merasa tertekan atau orang-orang yang tidak menyenangkan, Tuhan sedang melatih kita untuk hidup dalam iman. Pesan yang sangat penting. Pahami, iman dan doa tidak akan segera melepaskan kita dari setiap masalah. Sebaliknya, iman dan doa membawa kita melewati masalah. Karena itu saudara-saudariku, jika doa-doamu tidak dijawab dengan cara yang kita inginkan, atau tidak sesuai dengan jadwal waktu yang kita mau, itu tidak berarti Tuhan sedang marah dengan Anda. Atau Tuhan sedang menghukum kita. Tidak. Mari dengarkan baik-baik kalimat ini. Resapkan di dalam hatimu. Tenanglah. Ubahlah sikap batin. Tuhan sedang mempersiapkanmu agar terlindung dari bahaya besar. Ketika doa-doa kita belum dijawab dengan cara yang kita inginkan, tenanglah. Dalam Kolose pasal 3, bab 3, Paulus itu berdoa supaya umat mempunyai kekuatan untuk menanggung apa yang menimpa mereka. Paulus berdoa, dengarkan baik-baik, bukan untuk menyingkirkan kesukaran, tapi agar mereka bisa melewati kesukaran. Kadang kita berdoa, Tuhan saya sudah tidak bisa, saya tidak mampu, saya putus asa. Kita seringkali berkata begitu. Perhatikan, pada saat itu iblis masuk di dalam diri kita. Dia mengambil celah luka itu di dalam jiwa kita. Kan itu baiklah. Lebih baik kita berdoa begini. Tuhan berilah aku kekuatan untuk melewati semuanya dengan sikap batin yang baik. Karena itu mohonlah Roh Kudus. Roh Kudus, masuklah dalam ruang jiwaku yang sakit dan terluka. Isilah dengan kehadiranmu yang menguatkan, agar aku melewati masa sulit dalam hidup ini dengan sikap batin yang baik dan damai. Ini sangat penting untuk kita. Karena itu saya undang sekali lagi. Kalau kita melihat ada orang yang katanya kemasukan roh-roh dari orang yang meninggal, kita harus berdoa, minta Roh Kudus. Dia sedang ada luka itu, sedang ada sakit di dalam jiwanya yang dipakai oleh iblis. Karena itu, mintalah Roh Kudus masuk dalam ruang jiwanya, masuk dan mengisi ruang jiwanya yang terluka, supaya iblis itu pergi. Itu bukan arwah, bukan jiwa dari orang meninggal. Karena itu perhatikan, pada saat kita biasanya hidup sulit sekali, kita bingung, kita tidak tahu harus mau buat apa. Ini hal yang paling penting. Ambillah langkah iman untuk berdoa. Berdoa apa? Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Roh Kudus. Terima kasih. Ibu Riana, Pak Endi, saudara-saudariku. Kurang lebih demikian pengajaran saya hari ini. Semoga ini membantu kita untuk kembali mengalami berkat. Terima kasih Romo. Singkat, padat, dan jelas. Seperti biasa. Amin. Baik Romo. Memang, terus terang Romo, semua itu butuh proses. Ya, nggak akan mudah untuk kita untuk tenang dalam menghadapi permasalahan. Karena kita manusia, kita punya kecenderungan untuk panik duluan. Ya, Terutama ya orang-orang yang misalnya, nggak usah jauh-jauh deh Romo. Saya melayani dari tahun 99 ya. Dan ketika saya mengalami mama yang sakit berat. Dan
ketika saya melihat mama yang menderita. Karena penderitaan orang tua juga penderitaan kita. Ya, Sakitnya ya. mama juga sakit kita gitu loh. Karena bukan cuma sakit, Romo, sakit kantong juga gitu ya. Ya, ya, Karena ya, butuh betul. biaya yang berat gitu ya, yang banyak. Hmm. Dan sampai saya sempat bertanya pada satu waktu, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa membiarkan mama sakit seperti itu? Tuhan, saya udah melayani, saya sudah memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa sampai itu terjadi sama mama? Saya sempat bertanya loh, Romo. Dan jawaban yang Tuhan berikan kepada saya luar biasa. Tuhan tahu saya suka nyanyi dan saya suka dengerin lagu. Apa yang Tuhan perdengarkan ke saya adalah lagu Bapa Surgawi. Ah, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Waduh, saya langsung hati saya hancur. Dan saya bilang, ajari saya Tuhan, untuk selalu bersyukur kepadamu. Dalam segala peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, sepahit apapun, segetir apapun, seberat apapun Tuhan, kalau itu memang kehendakmu untuk kemuliaan namamu, so be it. Dan ketika saya mengatakan itu, damai sukacita yang saya rasakan. ya. Jadi ketika kita mengangkat doa kita dan berpasrah kepada Tuhan, saat itu Tuhan bekerja. Jadi memang terkadang Tuhan membiarkan dan mengizinkan semua terjadi karena Tuhan mau kita untuk selalu melekat dan selalu mendekat kepada Dia. Dan saya percaya pasti teman-teman di sini juga banyak punya pengalaman di mana kesulitan hidup begitu luar biasa. Tapi kalau kita sampai di sini hari ini, kita udah melewati loh 3 tahun COVID loh Romo, ya. Ya, Dan berapa banyak orang yang sudah meninggal Romo gara-gara COVID. Kalau kita sampai hari ini masih hidup, apakah itu bukan karena penjagaan Tuhan yang luar biasa buat kita? Tuh loh. Jadi ya. saya merasakan sekali kalau Tuhan amat sangat mengasihi kita nih. Kalau kita sampai masih bisa hidup dan masih bisa sehat sampai hari ini. Ya. Terima kasih Bu Riana untuk sharing pengalamannya. Tadi Bu Riana men-sharingkan pengalaman tentang syair doa Bapa Surgawi, ajarku mengenal, ajari aku untuk mengenal. Karena begini, tadi Bu Riana berkata, ketika kita mengalami kesulitan dan penderitaan atau sakit atau macam-macam persoalan, kesulitan, keterpurukan dalam hidup, iblis kuat sekali bekerja menaruh roh kepanikan, panik, panik attack. Kita seringkali diserang oleh kepanikan yang membuat kita mencari ini kenapa ya? Kita mulai cari tahu, ini kenapa ya? Jadi masuklah mitologi-mitologi yang kita aku, maka kita akan pergi ke bedukun, bertanya ke sana kemari. Padahal sederhana. Yesus berkata, datanglah kepadaku, datang kepadaku. Kamu yang lelah, kamu yang berbeban berat untuk beristirahat. Jadi meletakkan hidup ke dalam hati Yesus dan menemukan kekuatan di dalam Dia. Maka apa yang kita butuhkan? Tadi beberapa saat lalu kita sebut itu ketenangan, solitudo, keheningan. Dan itu mereka yang sering kali mencari dan bertanya-tanya. Orang kan suka tanya, Romo, saya mau telepon Romo, mau tanya ini. Saya dijadikan peramal. Banyak kali orang menjadikan saya peramal. Dan lucu sekali kadang-kadang, ini kenapa? Apakah usaha saya baik? Apakah ada yang pegang? Ada macam-macam pertanyaan. Terasa begitu lucu. Saya katakan, Tuhan, dunia ini terlalu banyak pertanyaan. Saya selalu ingat cerita ini. Ada seorang suster pergi ke
ke Garabandal, ke Mejugot. Dia pergi ke sana. Karena dia mengalami banyak kegelisahan dalam hidupnya, dia akhirnya pergi ke sana dan dia bertanya, "Eh, Bunda Maria, kenapa hidup saya susah?" Lalu seorang visioner yang kebetulan punya sabda pengetahuan dia berkata apa? Pertanyaan-pertanyaan hidupmu dijawab di dalam doa. Karena kita suka bertanya, otak kita memang dirancang untuk tanya-tanya, curiosity, untuk cari tahu. Curiosity, untuk cari tahu apa-apa. Padahal sederhana. Mari berdoalah. Saya selalu ingat di bulan Juli 1917, 13, tanggal 13 Juli, itu Bunda Maria bicara kepada Lucia, dia berkata, berdoalah senantiasa. Karena Lucia bertanya, dia katakan, berdoalah senantiasa. Maka hidup kita itu dijawab dalam doa, bukan dalam pertanyaan yang dukun menjawab, peramal menjawab, orang pintar menjawab. Kan kadang memang begini Bu Riana dan Pak Endi. Apa yang dijawab oleh orang-orang pintar, para dukun, itu tertanam sekali. Ini yang berat. Maka mitos itu berat sekali untuk dicabut dari otak manusia. Butuh iman yang besar untuk mengangkat. Karena itu berarti luar biasa Bu Riana dan Pak Endi mendengar pengalaman Anda tentang pendampingan untuk orang tua yang sakit. Itu luar biasa. Itu hidup dalam ziarah iman. Terima kasih. Silakan Ibu. Baik Romo, terima kasih. Ya Hmm. memang itu bukan hal yang mudah sih ya Romo ya. Kita mungkin menceritakan yang sudah lewat itu um, lebih mudah daripada ketika kita menghadapinya, Mo. Itu ya. Ya, Um, ya saya juga hari-hari ini banyak temenin orang-orang tua yang saat ini sedang sakit, yang sakit berat dan kadang mereka bertanya, aduh Riana mau sampai kapan sakit seperti ini? Capek gitu ya. Udah gitu ya, terus tiduran terus, belakang badan udah pada bonyok-bonyok gitu ya, luka karena kebanyakan tidur. Dan sementara waktu di sini semua orang sibuk. Nggak ada yang punya waktu untuk menemani yang sakit. Jadi saya bilang, ya, saya cuma bisa bantu doa. Mohon kekuatan dari Tuhan. Semoga Tuhan memberi kekuatan. Benar tadi apa kata Romo. Kita hanya bisa minta kekuatan dari Tuhan. hmm, Nggak ada lagi kita bisa minta apa-apa. Cuma bisa minta kekuatan supaya orang tersebut mampu dan sanggup untuk terus menjalani dengan setia. Bukan hal yang mudah, Romo, terutama untuk orang-orang yang sakit. Ya, dan ya, menanti waktu Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, aduh terkadang-kadang bisa sampai puluhan tahun. Ya, sakit dan nggak sembuh-sembuh. Sampai banyak orang yang sampai putus asa. Dan ketika kita putus asa, disitulah kita kalah. Dan seperti Romo bilang waktu acara minggu lalu, iblis itu mencari waktu, mencari celah pada saat-saat kita putus asa dan kita despair. Ketika kita udah putus asa, ketika kita sudah diambang, aduh Tuhan, udah terserah deh mau kayak gimana. Dan kita udah give up dengan keadaan. Dan di situ kita kalah. Tapi problemnya Romo, ketika kita menghadapi kesulitan yang sekian lama itu, gimana kita bisa bertahan Romo? Pasti banyak orang yang bertanya juga hal seperti itu. Saya mau sakit sampai kapan? Punya problem sampai kapan? Ya, mau sampai kapan kita harus hadapi semua itu? Dan saya rasa banyak di antara kita juga yang bertanya pertanyaan yang sama. Apa kiat-kiat yang Romo bisa sharingkan kepada kita ketika kita punya pikiran seperti itu, Romo? Terima kasih. Ah, ketika kita sakit, ketika kita menderita, ketika kita terluka,
ketika kita dikecewakan, ditinggalkan oleh orang-orang yang menyakitkan. Dan saya ingat, saya mau sharingkan hal ini. Saya mendampingi ayah saya yang sakit sebelum dia berpulang, dan ayah saya meninggal 8 hari sebelum saya merayakan silver imamat saya yang sudah dipersiapkan semuanya. Tiba-tiba ayah saya berangkat 8 hari sebelum hari perayaan pesta silver imamat saya. Ketika saya mendampingi ayah saya, ini mari kita dengarkan. Ketika itu ayah saya berbaring dan karena dia sudah cukup tua, 87 tahun, dia berkata kepada saya, Romo, silakan menjalankan tugas-tugasmu. Tinggalkan saya sendiri. Saya katakan, Bapak yang terkasih, saya mau menjalankan retret. Dia katakan, retret dengan siapa? Saya katakan, saya mau retret bersama engkau. Saya berada bersama engkau. Perhatikan, untuk mereka yang sedang menderita, kehadiran orang-orang yang terdekat dengan kita itu tidak membuat hidup mereka lebih sakit, mereka lebih ringan. Tidak. Kehadiran mereka, kehadiran kita adalah satu kekuatan bagi mereka. Karena itu, hal yang paling penting pada saat kita menderita, kecewa, terluka, pedih, rasanya ini adalah diam, tenanglah. Seperti kata Yesus kepada para muridnya, dia katakan, diamlah, tenanglah. Berhenti berbicara, berhenti bertanya-tanya. Mulailah diam. Sikap diam adalah suatu saat bagi kita untuk introspeksi, membiarkan ketenangan di dalam otak kita. Saya mulai berpikir, maka ketika saya bertemu dengan saudara-saudari kita yang ODGJ, saya biasanya sangat tenang menghadapi mereka. Sehingga mereka menjadi tenang. Rupanya efek dari ketenangan itu sangat membantu penyembuhan mereka. 2 hari lalu ada datang di sini, di chapel ini ada orang yang memang sakit. Dia berkata, Romo, saya mendengar orang suruh bunuh, bunuh, bunuh. Lalu saya panggil maminya. Dulu waktu anak ini dalam kandungan, ibu mau melakukan aborsi. Ibunya berkata, ya Romo, sekarang doakan. Doakan. Ajaibnya, ini Tuhan kerjakan luar biasa. Ketika ibunya saya ajari, mari berdoa untuk situasi ketika dia berada dalam rahim. Suara itu berhenti. Suara yang bicara-bicara di telinganya berhenti. Berarti ada satu panah doa yang masuk ke dalam jiwa orang ini. Karena itu kita diundang untuk tenang. Kata Yesus, tenanglah. Diamlah. Karena itu hal yang baik. Untuk mereka yang sedang berduka. Ini penting sekali. Karena kedukaan itu tiap hari kita. Grieving. Sadness, kesedihan. Itu tiap hari bisa kita alami. Saya ketika ayah saya pergi, karena itu situasi 8 hari saya harus merayakan, sudah terjadwal, sudah harus dibuat. Saya akhirnya tetap merayakan silver saya dengan hati yang penuh luka dan kepedihan. Tapi saya berkata, Tuhan, tentu kau punya maksud di dalam hal yang sangat menyakitkan ini. Saya terima. Saya katakan, saya terima semua ini. Saya tidak akan komplain. Biarkan engkau bekerja. Tunjukkan kepada saya kekuatan. Supaya saya bisa mensiarai hal yang berat ini dalam situasi kegembiraan seharusnya. Dan Tuhan sungguh mengerjakan itu. Dan pada hari saya merayakan silver, saya undang ayah ibu saya yang sudah meninggal agar mereka hadir secara spiritual dan luar biasa. Biasanya kan masih dalam kesedihan, saya memimpin misa pada perayaan pesta perak. Dan
Tidak ada satu tetes air mata pun turun. Saya tahu ini kekuatan dari Tuhan. Dan saya menerima banyak kegembiraan pada saat seperti itu. Makanya saya sangat yakin. Untuk mereka yang berduka, mari temani mereka. Mari dengarkan mereka. Biarkan Tuhan ada di samping mereka. Perhatikan, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, suster, lihat, ketika Yesus wafat di salib, Bunda Maria berdiri di bawah salib. Tidak berkata-kata apapun. Diam, tenang. Tapi kehadiran Bunda Maria membuat Yesus sanggup menerima salib berat itu. Ini luar biasa. Karena itu, hadirlah untuk mereka. Bukan memberikan banyak nasihat, tapi diam di dalam doa kita. Terima kasih, Bu Riana. Ini sharing saya. Terima kasih Romo. Satu tambahan selain ketenangan adalah kita terima. Ya banyak orang yang menjadi amat Itu sangat kalau gelisah biasanya kalau karena kita nggak terima, terima. ya kalau terima ya. Ya, betul. Ya, Saya memang. selalu bilang Romo, sulit untuk menerima, tapi kalau kita menerima lebih mudah. Sulit untuk terima gitu ya. It's not easy to accept it. When you accept it, it's easier. Yes. Itu lebih mudah gitu. Itu Ya. saya selalu gitu. Saya juga mau sedikit tambahan. Buat saya pribadi yang role model saya yang untuk ini adalah Bunda Maria yang selalu dari awal setia mengikuti Yesus. Itu buat saya dan dia punya sikap adalah aku ini adalah hambamu terjadilah menurut kehendakmu bukan kehendakku. Itu selalu kalau kayak itu gitu. Jadi apa itu buat saya adalah satu contoh role model itu yang betul kita buat saya itu Bunda Maria, role model saya yang sikapnya yang begitu setia. Ya, jadi ketika kita dalam penderitaan, ingatlah akan Bunda Maria yang mendampingi Yesus dalam penderitaan Yesus seperti 7 kesedihan Bunda Maria. Terus sabar dan setia dalam menanggung semuanya dalam diam. Iya, dulu ada seorang pastor pernah kasih renungan, ya kasih renungan kayak kasih apa gitu ya, kasih pertanyaan gitu ya. Kalian ngerti gak perasaan Bunda Maria waktu lihat anaknya yang dicambuk-cambuk begitu di depan mata dia, bisa terima gak kita? Dia bisa mikir, wah apa yang terjadi gitu. Itu sulit itu. Mau dia yang dari awal setia sampai melihat terjadi begitu itu sulit sekali untuk dia untuk saya meyakini itu sangat tidak mudah sekali. Karena kita jatuh aja kita sedih, ya kan? Apalagi sampai dicambuk-cambuk begitu yang aduh ya. Itu sangat sulit sekali. Gitu loh. Jadi kalau dia bisa terima semuanya itu, wah, itu saya bilang buat saya itu ya Bunda Maria satu Ramadan yang sangat Luar setia, biasa. yang setia, setia. Ya, jadi ketika kita Pak dalam Endi, keadaan susah, kita ingat Bunda Maria mendampingi kita. Pak Endi dan Ibu Riana, ini satu pengalaman saya. Mengapa saya, puji Tuhan, Bapak Uskup terus mempercayakan saya melayani di rumah sakit sampai hari ini. Ada 20-an tahun saya melayani di rumah sakit. Dan orang sakit ketika saya kunjungi, kemarin saya mengunjungi orang-orang sakit. Saya tanya, kenapa kamu sangat merindukan saya datang? Romo itu mendampingi kami dalam doa. Supaya kami, ini tadi saya katakan, supaya kami bisa menerima sakit. Mengapa kita makin berat dalam penderitaan? Karena kita komplain. Kita protes. Tuhan, kenapa saya kan melayani. Saya sudah memberi derma untuk gereja, saya sudah bantu banyak orang. Hidup saya persembahkan untuk orang. Tapi kenapa saya menderita? Dan ketika kita komplain terus, sakit kita makin berat. Sakit kita makin berat. Dan saya ingat satu waktu saya bertemu dengan seorang
pasien Bapak, dia ada kanker, ada kanker di daerah perut ke bawah. Saya tahu dia sangat menderita. Tapi ketika saya menyapa, selamat pagi Bapak, saya Romo Ompi, saya mau melayani, saya mau mendoakan Bapak. Dia katakan, terima kasih Romo. Dia berkata kepada saya, Romo, saya tahu saya akan mati. Lalu dia membuka bagian yang terserang kanker, dan saya rasa ngeri sekali melihatnya. Dan saya katakan, Bapak, saya berdoa untukmu. Dan dia berkata apa? Romo, doamu membuat saya tenang. Dia katakan, terima kasih engkau telah menumpangkan tangan atas saya. Dan saya mendapat ketenangan untuk menerima sakit ini. Dan ajaibnya, ada keajaiban yang luar biasa. Tiba-tiba, ini luar biasa pekerjaan dari keheningan. Ketika Bapak itu menerima istrinya yang sangat menolak penderitaan itu, jadi tenang. Saya mulai berpikir, doa kita mungkin tidak menyembuhkan orang itu, tapi memberikan efek yang sangat kuat, rahmat, ketenangan, istirahat. Yang kata Yesus, istirahat di dalam aku. Karena itu Ibu Riana, Pak Endi, terima kasih untuk sharing ini. Ini ada yang masuk ke handphone saya, tolong rekamannya itu selalu ini ada WA, tolong Romo rekamannya itu diteruskan karena saya tidak bisa ikut Zoom waktu saya bekerja. Tolong Ibu Riana, Pak Endi bisa teruskan ini, membantu. Dan ini hal yang luar biasa karena tiap hari saya ketemu orang sakit. Saya selalu menumpangkan tangan atas mereka. Dan efeknya tenang. Karena itu baik Pak Endi dan Ibu Riana. Saya sangat berterima kasih. Ini acara Zoom selalu diakhiri dengan doa. Saya tahu doa saya menembus banyak jiwa. Semalam ini saya ada di Ruteng dari Bajawa. Dia membuka membuka YouTube Ibu Riana. Dia berkata, saya baru bertemu dengan Romo Ompi. Tapi malam ini saya menjadi sangat tenang ketika mendengarkan pengajaran ini. Romo, terima kasih. Anda sangat diberkati. Saya terkejut. Saya terkejut. Lalu saya katakan, apa yang Anda dapat dari YouTube? Romo, saya tenang. Dia katakan, terima kasih kepada Ibu Riana. Hah? Saya katakan, beliau ada di Amerika. Beliau ada di Amerika. Oh, dia pikir ada di Rute. Lucu sekali. Lucu sekali. Dan dia berterima kasih untuk semua pengajaran yang sangat membantu. Saya pikir ini pekerjaan Tuhan. Orang yang mendengarkan sharing pengalaman kita sangat membantu. Dan untuk orang yang sedang mengalami kegelisahan. Ini penting. Kenali, sadari kegelisahan kita. Ketika kita gelisah, saya gelisah kenapa? Saya khawatir kenapa? Biasanya kita kalau sudah ada nyut-nyut di jantung, di perut nggak enak, kepala sakit, mulai pikir cancer, attack heart, macam-macam penyakit. Kenali kegelisahan itu. Supaya tidak diambil oleh iblis. Caranya apa? Itu doa bagian akhir tadi yang saya kirimkan ke Ibu Riana. Roh Kudus, masuklah dalam ruangan batin. Roh Kudus, isilah kehadiranmu dalam ruangan batin. Ini doa panah. Ini doa singkat, doa tikam. Yang meminta Roh Kudus diam di dalam kegelisahan. Kenapa para murid berteriak ketika Danau Galilea mengamuk? Karena mereka gelisah. Mereka khawatir. Kekhawatiran itu bisa diambil oleh iblis dan membuat kita panik luar biasa.
hancurlah. Akhirnya orang biasanya marah terus. Marah, kecewa, dan frustrasi. Komplain terus-menerus. Terima kasih, Bu Riana, Pak Endi. Terima kasih Romo. Betul memang. Ya menghadapi hidup itu bukan hal yang mudah. Kadang-kadang saya juga suka komplain Romo. Dan tetangga saya suka mengingatkan. Ya memang. Tangga nih. Ya memang. Maunya cerita gitu. Tapi komplain. Ya betul. Kita punya tendensi untuk komplain. Gitu ya, untuk cerita tapi sebenarnya komplain. Jadi em, apa kata Romo betul? Kita harus banyak diam, menjaga mulut kita. Karena kalau kita ngomong sembarangan, yang ada entar ditangkap sama roh jahat. Yang ada bikin kita jadi tambah susah. Jadi lebih bagus kita menerima, banyak diam, banyak refleksi, dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu dia Romo yang saat ini agak susah. Karena kenapa? Seperti waktu itu kita pernah ngomong, orang sekarang maunya dapat jawaban instan, Mo. Makanya Hmm. kenapa pada suka mencari orang-orang pinter, kata Romo. Karena kenapa? Hmm. Mau mendengar suara, mau mendengar Si, nasihat mereka. betul. Makanya banyak yang suka mencari Romo kan, Romo. Sebenarnya buat apa sih, Mo? Karena mau mendengar apa sih nasihat Romo. Bukan karena mereka gimana-gimana, tapi mereka mau mendengar. Itu kecenderungan kita manusia. Kita bertanya dan kita Hmm. mau mendengar jawaban. Masalahnya Hmm. adalah kita bertanya sama Tuhan, belum tentu Tuhan jawab. Belum Betul. tentu kita mau pasang telinga kita untuk mendengar jawaban Tuhan. Dan kadang-kadang Hmm. kita nggak mau terima jawaban Tuhan. Ya, ya, Itu masalah kita, Romo manusia. betul. Terima kasih. Nih, sudah banyak yang mengirim pesan di WA. Terima kasih Pak Endi Buriana sudah menjadi tanda berkat. Banyak saya membaca di WA. Nanti kami akan menjadi lebih tenang. Semoga, I hope. Ya, rupanya banyak yang ikut bukan di live streaming nih, banyak yang ikut di YouTube. Ya, Ya, kalau di YouTube kan bisa dibolak-balik denger, Mo. iya, iya sih. Terima kasih sudah Iya, memberikan betul. efek. Ya, Ya, betul. Jadi, ya apa yang kita bisa minta adalah kita minta rahmat iman dari Tuhan, ya. Dan satu pertanyaan, Romo. Nah, saya membalik sedikit. Ini cerita tentang, eh, kan zaman sekarang kita udah mengenal Tuhan nih, Romo. Nah, hmm. yang masalah adalah ketika nenek moyang kita, zaman dulu, mereka yang belum mengenal Tuhan, dan mereka tujuannya baik, Romo. Tujuannya Hmm. adalah mau membantu orang. Cuman masalahnya adalah kekuatan yang mereka minta itu dari alam semesta yang nggak jelas. Ya, Contoh yang gampang, simple. Kakek, jadi papa saya punya kakek. Itu dulu dia dari Pulau Bangka. Dan ternyata, saya juga nggak tahu ceritanya gimana, tapi papa pernah cerita ke saya. Dia dulu tuh jadi dukun. Tujuannya baik, menyembuhkan orang. Karena banyak orang-orang di sekitar sana yang nggak mampu pergi ke dokter. Dan dokter zaman dulu, zaman Belanda kan susah. Ya, jadi dia pakai obat-obatan tradisional, mengobati orang. Tujuannya baik. Tapi masalahnya adalah, yang problem adalah dia menjadi dukun dan piara dua jin ini yang repot. Dan setelah dia piara jin. sakit, nah dia piara dua jin coba. Hmm. Dan ketika dia sakit, itu sampai nggak mati-mati Romo, itu sampai dia punya apa, langit-langit rumahnya harus dibongkar, dibuka berminggu-minggu pakai daun kelor, pakai segala macam, baru akhirnya meninggal. Tuh loh. Dan masalahnya lagi adalah jinnya ikutin papa. Jadi jinnya di rumah saya dulu di Jakarta di Kelapa Gading. Kenapa saya tahu? Karena
Mama itu orangnya sensitif dan mama bisa ngelihat malam-malam dia kadang-kadang lagi duduk di ruang tamu dan dia suka kesel. Itu loh, suka marah, suka kesel, dia duduk di ruang tamu diam-diam terus tiba-tiba ada sosok hitam yang ngedeketin dia dan dia teriak-teriak sendiri gitu loh. Jadi dan kita anak-anak kan ngeliat apa yang terjadi sama mama kan. Dan ternyata bukan cuma sama mama, ikut saya. Makanya waktu itu Hmm. yang acara saya ketempelan roh jahat, salah satu yang nempel itu roh jin itu. Ya, Kalau sampai mati lampu di rumah itu. Jadi, nah Romo, untuk orang-orang yang seperti itu, yang terikat mitos seperti itu Romo, padahal dia belum mengenal Tuhan dan saat itu juga dia belum tahu ajaran Tuhan seperti apa. mhm. Ya, nah ketika kita punya kakek moyang atau nenek moyang yang seperti itu Romo, doa apa yang kita harus doakan untuk mereka Romo supaya mereka juga bisa selamat gitu loh. Padahal tujuan mereka baik, cuma sarananya yang salah. Terima kasih Romo. Baik. Terima kasih Bu Riana untuk sharing pengalamannya. Pastor Gabriel Amor itu seorang eksorsis Italia itu yang sangat terkenal. Dia menceritakan jika ada hal macam ini, hal yang luar biasa adalah rayakan misa. Pastor Gabriel Amor menceritakan dia sampai merayakan misa 10 kali di tempat yang sama. 10 kali di tempat yang sama. Dan dia memanggil tim doa. Tim doa. Tim doa itu memohon nyala api Roh Kudus atas tempat itu. Maka kekuatan benteng terakhir untuk kita adalah perayaan misa. Dan itu tindakan yang Allah lakukan. Ibu Riana dari sharing pengalaman, itu juga yang saya alami. Saya ingat ada satu tempat di satu paroki. Rumah keluarga itu selalu disambar petir. Disambar petir. Jadi Ibu Riana, saya ingat satu waktu mereka sampai minta pastor paroki panggilkan Romo Ompi untuk rayakan misa. Dan akhirnya saya merayakan misa. Luar biasa bagaimana petir membelah rumah itu, membelah tanah, mengerikan. Lalu saya pikir, oh ini rupanya karena ada ritual-ritual perdukunan sebelumnya. Maka saya merayakan misa 3 kali. Puji Tuhan, setelah 3 kali misa Ibu Riana, lenyap kekuatan itu. Sampai hari ini saya tanya, apakah kalau ada hujan, petir, tidak lagi menyerang Romo? Luar biasa. Dan waktu peristiwa itu Ibu Riana dan Pak Endi, sebelum perayaan Ekaristi 3 kali di rumah itu ada anggota keluarga mereka yang meninggal tanpa diketahui tempatnya di mana dia meninggal. Dia menghilang lalu meninggal dan beberapa bulan baru diketemukan. Dan itu terjadi setelah misa. Setelah 3 kali misa lalu akhirnya mereka menemukan. Romo, kenapa setelah misa baru bisa ditemukan? Saya katakan, iblis itu bekerja. Karena itu pertahanan kita yang terakhir, Ibu Riana, adalah berdoa. Kalau kita mendengar, saya sudah sharingkan pengalaman dengan John Adam Livingston di Virginia, West Virginia di Amerika itu. Dia dari Lutheran, dia agama Lutheran, akhirnya dia pindah Katolik. Baru setelah perayaan misa di rumahnya, di rumah yang sekarang jadi rumah retret keuskupan, itu terjadi begitu banyak pembebasan. Dan uang yang bertahun-tahun hilang, itu dikembalikan. Binatang-binatang piaraan dia, itu dikembalikan semuanya. Setelah misa. Misa di mana? Banyak pertanyaan. Apakah harus di rumah itu? Oke, bisa di rumah itu. Tapi juga misa di gereja, itu menolong. Ya, misa di mana kita seringkali merayakan misa setiap minggu di gereja. Itu menolong sekali. Terima kasih, Bu Ria. Terima kasih Romo. Suster tadi ada pertanyaan, Suster Ophelia, silakan Suster di-unmute. Oke, terima kasih Bu Riana, Pak Andi, Romompi, terima kasih. Romo, ini saya mau sharing ini berkaitan dengan bagaimana mitos itu memberi kekuatan dalam pikiran ya. 24 tahun yang lalu saya masih novice here di Manila sini. Saya pernah bermimpi
satu mama tua datang, tapi wajahnya tidak kelihatan, cuma semacam bayangan hitam, tapi satu itu mama tua, dan dia katakan, 25 tahun lagi kau akan meninggal. Wah, tenang, berarti saya meninggal dalam usia muda ya. Lalu setelah saya hitung-hitung 25 tahun lagi, kenanya di usia 50, Romo. Ya, di usia Silakan. Visi saya, Romo, niat saya bahwa saya senang meninggal usia muda dengan maksud saya tidak mau merepotkan orang lain. Jangan, umat masih membutuhkanmu. Saya tidak mau dengan sakit-sakit nanti keluarga repot, kongregasi repot. Jadi syukur kalau saya meninggal dalam usia muda itu waktu itu. Lalu sekarang usia saya tahun ini sudah 49. Tahun depan sudah 50. Oh, tahun Yesus, depan meninggal. sudah. Lalu beberapa waktu akhir-akhir ini, Romo ya, akhir-akhir ini, karena saya punya lambung sampai hari ini tidak pernah seberapa kali berobat, tapi tidak pernah tahu sembuh-sembuh. Saya punya lambung ini, GERD-nya itu selalu ini. Terus ada nonton-nonton juga itu yang tentang anxiety itu. Ya, saya melihatnya saya lebih banyak di situ, di psikologi itu, karena faktor psikologi. Jadi saya lebih melihatnya di situ. Jadi kalau suster paksa saya ke dokter, saya tidak usah karena saya tahu ini bukan karena faktor pikiran. Ya terkadang kalau malam tuh mau sadap rasa sesuatu yang tidak enak ya. Saya lalu saya katakan, Yesus, kok panggil saya sekarang ke Yesus? Jangan di sini ke Yesus. Tunggu saya pulang ke Indonesia dulu. Saya berkopak. Iya, iya. Jadi Oke. terus jujur sampai dengan hari ini perasaan-perasaan itu masih sering bergumul dan sering masuk dalam saya punya pikiran. Itu mimpi, suster ya. Baik. Suster, mimpi itu diasup oleh 3 komponen penting. Satu, mimpi kita itu berasal dari keadaan psikologi. Contoh, kalau kita sedang takut, sedang khawatir, itu mimpinya banyak ketakutan, dikejar binatang, jatuh di dalam jurang, mimpi ditikam orang, dikejar orang, atau digigit binatang. Itu karena ketakutan di dalam diri kita. Tapi asupan kedua, suster, itu dari Tuhan. Biasanya yang dari Tuhan efeknya adalah damai. Ketiga, suster, yang tadi suster ceritakan, itu mimpi dalam bayangan wajah orang tua yang itu sebetulnya iblis yang menciptakan ketakutan. Oke. Itu dia pakai dari mana, suster? Celahnya itu berasal dari mamanya suster, ibunya suster, orang tuanya suster. Mama dulu ketika mama mengandung hamil, suster ada dalam rahim, mama pernah bermimpi hal yang sama. Karena itu suster harus berdoa memutuskan rantai ketakutan itu supaya suster tidak kena GERD. GERD itu suster, asam lambung itu muncul terus-menerus akibat kecemasan yang terbawa. Tadi anxiety dari mama yang terbawa saat dalam rahim. Kalau suster memutuskan hubungan dengan mama, kecemasan mama dengan suster, nanti GERD-nya otomatis sembuh. Lihat ini buktinya saya. Ya, saya dulu cukup anxiety dan asam lambung produksi terus. Ternyata karena mama, pada saat saya ada di dalam perut mama usia 3 bulan, mama sangat ketakutan karena hidup di dalam kesulitan. Karena waktu itu masa paceklik. Jadi ini terekam di dalam otak saya. Maka saya mulai mendoakan, putuskan relasi yang tidak baik saya dengan mama. Kecemasan saya dengan mama. Maka iblis tidak akan memakai celah kecemasan ini untuk menakut-nakuti suster. Jadi, GERD-nya suster dari rahim ibu. Dari memori-memori ketakutan yang direkam pada saat suster ada di dalam rahim ibu. Demikian suster. Jadi cara berdoanya suster, kembali minta Roh Kudus. Roh Kudus, masuklah dalam ruangan batin saya. Ketika suster merasa tidak nyaman di dada, itu yang dialami oleh mama.
Itu yang dialami oleh mama pada saat suster ada di dalam perut. Ini rekaman. Rekaman. Ini yang biasa dipakai oleh iblis. Jadilah semacam mitos bahwa nanti saya mati umur 50 tahun karena itu. No, suster. Batalkan itu. Batalkan itu ketakutan itu dengan minta Roh Kudus, tinggallah, masuklah di dalam hatiku. Dan suster mulai menarik nafas. Terima kasih, suster. Kurang lebih demikian jawaban saya. Mungkin banyak orang yang GERD juga. Lihat, kalau GERD-nya tidak sembuh-sembuh, Anda harus bolak-balik ke dokter. Ini ada hubungannya dengan kecemasan dalam rahim ibu. Rahim ibu sangat menentukan keadaan kita dan pola kehidupan kita ke depan. Terima kasih, suster, sudah sharing. Dan luar biasa. Anda di Filipina menjadi luar biasa. Belum mati, karena ada Yesus. Suster Amelia. Dalam nama Yesus ya Romo ya. Amin. Kita patahkan semua kuasa-kuasa. Amin. Baik. Ya, terima kasih Romo, terima kasih Suster untuk sharingnya. Ya, saya rasa banyak orang ya Romo ya yang secara Ya. sadar nggak sadar ya yang mengalami banyak sakit penyakit karena faktor keturunan, karena Ya. ikatan ya. Baiknya kita terus mendoakan dan ya kita harus banyak-banyak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lewat misa kudus. Ya, kita terus diingatkan untuk selalu melekatkan diri pada Yesus. Dan setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, Yesus sendiri yang hadir dan masuk ke dalam jiwa kita, makanan rohani kita. Jadi ya sering-seringlah menerima tubuh Kristus, sehingga semakin banyak tubuh Kristus dalam hidup kita, dalam roh kita. Baik, saya membuka satu pertanyaan buat yang teman-teman yang mau bertanya, silakan. Itu Ibu Bernadette Esther itu pertanyaannya itu udah dijawab belum? Dia Sebentar, coba dilihat. Em, ini masalahnya banyak pertanyaan yang udah dijawab sama Romo. Oke, kerap kali terlihat orang-orang tua yang sedang sakit jiwanya kering. Meskipun ketika masih muda, sehat, dan banyak berdoa. Tetapi saat saya sakit, seorang enggan untuk berdoa. Yaitu yang terjadi, memang. Banyak sekali orang-orang sakit yang udah tua dan tidak mau berdoa, bukan cuman eh, Ibu Bernadette yang menghadapi permasalahan begini, teman saya juga yang orang tuanya masih muda aktif ke gereja, aktif pelayanan, tapi ketika tua dan sakit, udah nggak mau berdoa, diem-diem aja mau. Tuh loh. Jadi eh, seperti seperti orang putus asa. Ya, jawabannya Ibu Riana itu akibat dari masa kecil mereka yang pahit. Celah yang diambil oleh iblis adalah di masa kecil mereka. Di masa kecil yang sulit, yang pahit. Ini pengaruh luka batin. Luka batin. Orang tua yang misalnya dulunya semangat berdoa, tiba-tiba masa kecil mereka sangat pahit. Maka kita harus mendoakan masa kecil kita. Periode-periode dalam hidup, terutama dari 0 sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun, 6 tahun sampai 13 tahun. Ini luka-luka ini yang terbawa. Saya masih ingat, saya mendampingi seorang pasien yang maaf. Dia makan kotorannya sendiri. Dulu dia banyak sekali berdoa. Dia aktif dalam pelayanan. Tapi di masa tua, dia dia makan kotorannya sendiri. Maaf, kadang-kadang dia mengumpulkan kotoran itu dan melemparkan kepada orang. Ternyata dia punya kepahitan di masa kecil. Kepahitan yang ditanamkan oleh ibunya dan mengatakan, kamu muka jelek, kamu macam-macam kepahitan yang ditanamkan. Dan luar biasanya, setelah doa, penumpangan tangan, dan penyembuhan, saya menumpangkan tangan atas pasien itu. Apa yang luar biasa. Dia menerima ketenangan. Dan ajaibnya Ibu Riana, Pak Endi, dan sahabat-sahabat Tuhan. Luar biasa. Keajaibannya adalah
Bukan dia sembuh, tapi dia maaf. Pembuangan ke bawah itu menjadi teratur. Jadi saya sangat paham luka-luka batinlah yang wajib kita doakan. Luka-luka batin kita yang tersembunyi, yang mengakar di dalam jiwa kita, yang tidak kita ketahui di masa lalu, yang harus kita persembahkan. Minta Tuhan, kita tidak bisa pergi lagi ke sana, tapi Yesus bisa ke sana. Dia pergi masuk ke dalam kehidupan kita. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Nanti saya akan bagikan lagi doa yang kemarin Romo bagikan tentang mendoakan untuk penyembuhan luka batin. Jadi, tolong nanti teman-teman yang mau screenshot, boleh tolong di screenshot biar jadi teman-teman bisa dapat doanya dari Romo. Dan Terima kasih Bu Riana. Ini banyak sekali pertanyaan tentang doa itu. Di mana itu, di mana Ibu Riana? Makanya tulisan kecil semuanya. Akunnya ya Tuhan. baik, ya. Jadi Terima kasih. buat teman-teman yang menonton di YouTube juga bisa di screenshot dari YouTube. Jadi dibukalah YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Terus udah gitu, waktu pas doa tersebut tinggal di screenshot. Jadi bisa disimpan doa tersebut ya. Saya akan bagikan sekarang. Sebentar. Oke, saya majuin dulu. Nah, sudah jadi doa yang cantik itu dengan warna-warni. Bentar, Colorful. Bu ya. Oke, Yes. jadi buat teman-teman yang mau di screenshot doanya silakan. Semoga nggak ada sesuatu yang menutupi. Jadi uh, bisa disimpan. Hmm. Oke. Ini doa efek. Nih yang semalam diminta oleh orang itu karena luar biasa itu doa Romo lalu dia mendapat efek ketenangan. Mm-mm. Dia bilang, kenapa selama ini saya tidak pernah menemukan doa ini? Lalu beliau screenshot dan saya katakan, Tuhan terima kasih Bu Riana. Bikin dia colorful. Terima kasih. Ah, Terima kasih Romo demikian. untuk doanya. Baik, saya akan melanjutkan dengan doa berikutnya, doa pembebasan dari kutukan. Nah, ini juga untuk mendoakan yang uh, nenek moyang kita atau orang tua kita, anggota keluarga kita yang terikat dengan hal-hal yang mitos-mitos tersebut. Kita mohon supaya Roh Kudus sungguh membebaskan dari kutuk keturunan tersebut dan juga doa penyembuhan dari luka batin. Ya Ibu Iriana, ini hal juga yang ditanyakan. Bagaimana doa dalam rahim ibu? Doa dalam rahim itu, ibu itu adalah doa penyembuhan yang rasa terluka dan rasa bersalah. Itulah doa yang harus kita lakukan untuk penyembuhan dalam rahim ibu. Tadi seperti yang suster tadi sharing kan, ini suster harus mendoakan doa ini. Ini dalam Nah, rahim ibu dia. saya Ya, kayaknya ada doa. demo. Sebentar deh, sebentar. Saya kayaknya kemarin itu. Nah, ini dia. Nah, ya, Tuhan Yesus kami mohon masuk ke dalam rahim ibu. Benar. Amin. Ini yang terus ditanyakan. Ya, terima Ya, jadi kasih Bu tolong Riana. Luar biasa ini sama banyak Romo. sekali pertanyaan di WA. Saya bingung yang mana saya kirim doanya. Terima kasih sudah membantu banyak orang, banyak jiwa. Iya, semoga berguna buat teman-teman semua. Baik, Sangat berguna. oke. Saya akan, uh, nah, baik. Semoga teman-teman bisa mendoakan doa-doa tersebut ya. Boleh tolong dibagikan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan juga. Dan kalau butuh kopinya, silakan menghubungi saya. Nanti saya akan bagikan doanya. Baik, Romo, terima kasih untuk pertanyaan, untuk waktu, untuk
kesempatan untuk sharing yang Romo bagikan kepada kami di sini, dan saya yakin sekali ini amat sangat berguna untuk banyak orang, Romo, terutama untuk mereka-mereka yang saat ini sedang putus asa, mereka-mereka yang bingung apa sih sebenarnya kebenaran yang gereja ajarkan untuk kita orang-orang Katolik ini. Kadang-kadang kita kita yang bilang kalau kita rajin ke gereja, kita rajin pelayanan, tapi masih punya jimat, masih pergi-pergi ke dukun, masih mencari orang pintar, masih bertanya, ya, orang pintar, masih sering bertanya-tanya sama Romo, seakan-akan Romo tukang ramal juga ya Romo ya. Ya, jadi baik kita untuk baik kita untuk merenung dan refleksikan apa yang kita sudah bicarakan selama 3 minggu berturut-turut ini. Betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan amat sangat mencintai kita semua. Dan kenapa nggak kita mencari Tuhan? Lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan sakramen Ekaristi, lebih dekat dengan sakramen tobat, lebih dekat dengan sakramen-sakramen yang gereja sudah sediakan untuk kita semua. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, seperti biasa, saya memberi kesempatan untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih untuk Romo, untuk karya Romo, untuk semua yang Romo kerjakan. Udah lumayan banyak nih persembahan kasih dari teman-teman yang kita udah terima selama 2 minggu ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan kasih untuk Romo. Dan untuk teman-teman yang belum kebagian, boleh sebentar ya, saya majuin lagi. Tunggu. Buat teman-teman yang masih mau memberikan persembahan kasih untuk Romo, bisa dikirimkan sebentar. Um, ya, bisa dikirimkan ke Zelle ke saya di 650-580-3488 untuk yang di Amerika. Dan untuk yang di Indonesia silakan ditransfer ke Yosiko Santoso BCA Cabang Semarang dengan account number 182-785-8889. Dan tolong bukti transfernya dikirimkan ke saya. 100% dari persembahan kasih yang teman-teman berikan, kita berikan untuk karya Romo Ompi di Ruteng. Pasti banyak sekali yang Romo kerjakan di sana untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di sana, dan kebaikan hati teman-teman, persembahan kasih teman-teman akan sangat membantu karya Romo di sana. Terima kasih untuk kebaikannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita akhiri Romo, seperti biasa kita minta doa berkat dari Romo, boleh Romo? Boleh, ya. Pak Endi, Ibu Riana, terima kasih untuk kesempatan terbaik ini. Meskipun kita sering bertemu di dalam dunia virtual, tapi Roh Kudus menyatukan dan mempertemukan kita dalam banyak hal. Terima kasih untuk pengalaman penuh berkat. Mari kita berdoa menerima berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Tabib Ilahi, Engkau mengetahui keadaan kami sejak kami dalam rahim ibu, sejak masa kehidupan kami di masa lalu, di saat ini, saat dewasa, dan saat kehidupan kami sehari-hari. Engkau mengenal kami. Engkau tahu luka-luka kami dan Engkau tahu kepahitan. Engkau tahu masalah-masalah yang meliliti kami. Jangan biarkan kami dikuasai oleh kegelapan, dipengaruhi oleh pikiran-pikiran buruk dari mitos-mitos yang tertanam dalam pikiran, perasaan, budi kami. Saat ini Engkau bersihkan dengan darah-Mu yang termulia. Mengalirlah darah itu sekarang dari atas salib-Mu. Teteskanlah darah itu dari atas kepala kami sampai ujung jemari kami. Dan bebaskan kami dari kegelapan. Oleh kekuatan penumpangan tangan, berkat sekarang mengalir atas kami semua. Dan berkat itu termeterai dalam hidup kami. Roh Kudus, Roh Allah yang menguatkan Yesus dalam pelayanan. Mengalirlah sekarang berkat darah termulia bagi diri kami dan semua keluarga kami. Dan mereka yang diikut sertakan di dalam doa-doa kami. Maka oleh penumpangan tangan,
Berkat sekarang mengalir, memenuhi dan menguatkan, menyembuhkan luka, sakit, dan kuasa-kuasa kegelapan terusir dari kehidupan kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Amin. Yesus Terima kasih. memberkati. Terima kasih Senang Romo. sekali Terima Tuhan bertemu. Yesus kasih memberkati Romo. Romo. Sudah membantu. Terima Ya, kasih Bu Terima kasih Riana, Bu ya, Riana. terima Iya, Pak kasih. terima Endi. Yesus kasih memberkati. semuanya. Terima Halo. kasih Iya, Bu Yana. Sehat-sehat selalu Terima semua Bapak Ibu iya terima Mohon kasih pamit terkasih. semuanya. ya. Terima Ya, kasih sampai Bu ketemu Robi, Bu Impi, di acara yang Riana, akan datang. Endi. Ya, Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus terima kasih. memberkati. Terima kasih. Sama-sama. Ya, God bless ya. Weekend. Mohon pamit ya. Bye.